Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nasir Putra. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu pengembangan aplikasi sistem manajemen inventaris dan penyewaan peralatan Event Organizer PT Satio Event Organizer. Tentunya saya mengerjakan proyek ini tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya, ada Rehan Bagaskara, Taufik Yogyakarta, Christopher Owen Paulusi, dan Levadi Arya. Nah, baik, saya sendiri akan memulai dari latar belakang masalah terlebih dahulu. Nah, jadi industri event organizer di Indonesia itu berkembang pesat beberapa tahun terakhir, mulai dari pernikahan, konser musik, seminar nasional, sampai pemenang besar. Nah, ini otomatis meningkatkan kebutuhan akan peralatan penunjang acara seperti sound system, lighting, dekorasi panggung, dan sebagainya. Nah, PT Satio Event Organizer sendiri sebagai salah satu pelaku usaha di bidang ini menghadapi tantangan operasional yang cukup kompleks. Kenapa? Karena selama ini pengelolaan stok barang masih dilakukan secara manual, dicatat di buku besar atau spreadsheet terpisah. Nah, sistem pemesanan pelanggan juga masih lewat telepon atau chat, yang kemudian harus ditulis ulang manual oleh staf admin. Nah, cara kerja seperti ini jelas tidak efisien, rentan human error, dan menyulitkan pemantauan stok secara real time, apalagi saat perusahaan menangani banyak transaksi bersamaan. Karena itulah kami melihat perlunya solusi digital terintegrasi, sebuah sistem yang bisa menyatukan pengelolaan gudang secara internal dengan portal self-service untuk pelanggan dalam satu platform. Nah, selanjutnya di sini ada permasalahan. Dari hasil analisis kami terhadap kondisi operasional PT Satio, ada 6 permasalahan utama yang kami temukan. Pertama, pengolahan stok masih manual, sehingga sering tidak sesuai dengan kondisi aktual di gudang, terutama saat peak season. Yang kedua, masih belum ada sistem barcode, jadi proses stock off-hand memakan waktu lama. Nah, yang ketiga, pelanggan belum punya akses mandiri untuk melihat ketersediaan barang atau memesan sendiri. Semuanya masih bergantung pada staf admin. Yang keempat, proses pembayaran masih konvensional lewat transfer manual tanpa payment gateway, sehingga verifikasinya lambat dan rawan kesalahan. Yang kelima, belum ada sistem otorisasi berbasis peran yang membedakan hak aset admin, karyawan, dan customer. Dan yang terakhir, yang keenam, status transaksi penyewaan mulai dari persetujuan pembayaran sampai pengembalian barang sulit dipantau secara real time. Nah, karena masalah inilah yang menjadi dasar apa sistem ini perlu dibangun. Ya, selanjutnya ada tujuan aplikasi. Berdasarkan permasalahan tadi, kami merumuskan 5 tujuan utama pengembangan sistem ini. Pertama, merancang sistem manajemen inventaris digital yang bisa mengolah stok gudang secara terpusat dan real time. Kedua, mengimplementasikan fitur barcode scanning supaya proses identifikasi dan pencarian barang jadi lebih cepat. Yang ketiga, menyediakan portal pelanggan berbasis mobile di mana customer bisa menjelajah katalog, memesan dan membayar sendiri lewat payment gateway, midrange. Dan yang keempat, membangun sistem autentikasi dan otorisasi berbasis JWT dengan role-based access control, jadi hak akses admin, karyawan, dan customer benar-benar terpisah dan aman. Dan yang kelima, memfasilitasi pemantauan siklus hidup transaksi penyewaan secara end-to-end dari pemesanan, pembayaran, persetujuan, masa sewa aktif, sampai pengembalian barang. Nah, selanjutnya ada manfaat aplikasi. Kalau tujuan tadi tercapai, ada manfaat yang bisa dirasakan oleh 4 pihak. Bagi perusahaan, yang pertama, bagi perusahaan, sistem ini meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan pencatatan manual, dan menyediakan data real time untuk pengambilan keputusan manajerial. Yang kedua, bagi pelanggan, mereka jadi bisa mengakses katalog, memesan, dan membayar kapan saja lewat smartphone tanpa harus menghubungi staf secara langsung. Nah, bagi karyawan, atau yang ketiga, pencatatan stok dan identifikasi barang lewat barcode jadi jauh lebih mudah, termasuk pemantauan lokasi barang di rak gudang. Dan yang keempat, bagi mahasiswa, bagi kami sendiri, proyek ini membuka peluang magang dan penelitian tugas akhir sekaligus memperkuat portofolio secara jaringan profesional kami ke depannya.
Ya, selanjutnya untuk presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Christopher Pauluvi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama kita akan mempresentasikan tentang deskripsi produk, yaitu sistem manajemen terintegrasi PT Sanjo Event Organizer. Ada dua komponen utama. Yang pertama itu ada frontend aplikasi mobile, Flutter. Yang kedua tuh ada backend RESTful API server Node.js. Kita mulai dulu dari yang pertama yaitu frontendnya. Ini dibangun dengan Flutter SDK dan Dart. Antarmuka menyesuaikan dinamis berdasarkan peran multirole pengguna. Ya, ada admin dashboard, itu statistik, inventaris, CRUD barang, barcode scanning, rak gudang, log stock, persetujuan pesan. Terus juga ada customer dashboard, yaitu katalog dan filter kategori, keranjang, form pemesanan tanggal sewa, pembayaran mitrans, dan riwayat transaksi. Lanjut kita ke backend ya. Nah, jadi Node.js dan Express.js dengan Prisma ORM sebagai lapisan abstraksi database menangani seluruh logika bisnis. Pertama itu ada autentikasi JWT dan session, hashing password BCRYPT, terus juga ada otoritas RABC melalui middleware custom, terus ada CRUD barang, kategori, logstock, transaksi, dan detail sewa. Terus juga ada integrasi Mitrans via virtual account, QRIS, GoPay, dan lain-lainnya. Dan juga yang terakhir itu ada keamanan API-nya, ada helmet, CORS, dan red limiting. Ini ada spesifikasi teknologi, bisa dilihat di tabel sebelah sini. Itu ada komponen, teknologi, dan deskripsi. Yang pertama itu ada mobile front end, teknologi menggunakan Flutter SDK Dart. Itu provide state management dan go router navigasi. Kedua ada backend API, teknologi Node.js dan Express.js. Deskripsinya server running, routing API RESTful. Ada database ORM, teknologi Prisma ORM. Deskripsinya itu pemodelan data query di database type safe. Terus ada database dan PostgreSQL. Deskripsinya adalah basis data relasional terstruktur. Terus juga ada payment gateway, Mitrans, Snap API, pembayaran via virtual account, QRIS, dan e-wallet. Ada barcode scanner, mobile scanner, deskripsinya pemindahan barcode via kamera perangkat. Terus juga ada autentifikasi menggunakan JWT dan BCRY, PTGS, token based out dan hashing password. Nah, lalu kita masuk ke desain sistem arsitektur for tire ya. Bisa dilihat di sebelah sini. Ini milik sistem manajemen inventaris dan penyewaan peralatan PT Satio Event Organizer. Itu ada lapisan presentasi, lapisan aplikasi, lapisan akses data, lapisan basis data. Ya. Terus juga nih presentasi dan aplikasi itu menggunakan klien Flutter, server Node.js dan Express.js via HTTPS plus JWT. Lalu ada akses data dan basis data, Prisma ORM, PostgreSQL, 6 tabel utama dengan foreign key constraint. Terus juga ada payment gateway menggunakan Mitrans Snap API, virtual account, Kris, GoPay tanpa simpan data kartu pelanggan. Terus keempat keamanan lintas lapisan, HTTPS, JWT, RABC, middleware, dan integrasi relevansi basis data. Terus bisa dilihat juga ini adalah tampilan aplikasi mobilenya. Yang pertama tuh ada dashboard. Ya, ini halaman dashboardnya. Yang sebelah kiri. Ini tuh ada penyewaan aktif, belum dibayar, selesai, dan dibatalkan. Ini juga bisa ada sewa barang baru tuh bisa klik sebelah sini. Jadi nanti ada list barang kita sewa. Nanti bakal muncul di sebelah sini. Lalu kita lanjut ke tengah yaitu katalog barang atau halaman katalog. Nah, ini ada contohnya ada smoke machine 1500 watt ya. Terus juga ada LED par light 54 kali 3 watt. Ini contohnya, jadi ada bisa beli juga ada semua dekorasi lightning dan panggung. Terus juga yang terakhir itu ada mixer, yang di bawahnya lagi itu ada mikrofon. Lanjut ke halaman yang paling sebelah kanan, yaitu di transaksi saya atau halaman transaksi. Jadi ini bakal menampilkan kode ini. Kayak kode di sini tuh adalah TRX strip 29 ya. Lalu ada nama penyewa. Sini juga ada tanggal penyewaan. Terus juga ini ada deskripsi apa yang kita sewa. Lalu nominal, batal, dan bayar sekarang. Ya.
Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Raihan Bagaskara. Saya akan melanjutkan slide 10, yaitu metode pengembangan menggunakan Agile iteratif. Pada pengembangan sistem ini, kami menggunakan metode Agile iteratif, yaitu pengembangan yang dilakukan secara bertahap melalui beberapa sprint. Setiap sprint menghasilkan fitur yang langsung diuji dan dievaluasi. Dengan metode ini, perubahan kebutuhan dapat diakomodasi lebih cepat, kemudian dengan stakeholder lebih intensif, dan risiko kesalahan dapat diketahui sejak awal. Oke, selanjutnya ada tahap pengembangan perangkat lunak. Tahapan pengembangan dimulai dari analisis kebutuhan melalui observasi dan wawancara. Selanjutnya dilakukan perancangan sistem. Kemudian implementasi fitur utama seperti dashboard, katalog, dan transaksi. Setelah itu, sistem melalui tahap pengujian untuk memastikan seluruh fungsi berjalan dengan baik. Lalu dilakukan deployment dan pemeliharaan sistem agar sistem terus dapat dikembangkan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, hasil pengujian yaitu Zero Open Defect. Hasil pengujian menunjukkan seluruh 8 test case berhasil dijalankan dan semuanya lolos, sehingga memperoleh sukses rate 100% atau Zero Open Defect. Pengujian mencakup proses login, barcode, pemesanan, pembayaran melalui Mitrans, persetujuan transaksi, hingga pencatatan log stok. Hasil ini menunjukkan bahwa fungsi utama sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Revaldi Arya dengan NIM 1723041. Menjelaskan kesimpulannya. Yang pertama, sistem berhasil dikembangkan sebagai solusi digital integrasi, yaitu admin dashboard, customer dashboard dalam satu platform mobile. Yang kedua, ada arsitektur client server menggunakan Flutter plus Node.js dan RESTful API. Ini mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan fungsional dari investasi hingga pembayaran Mitrans. Dan yang ketiga, autentikasi. Ada JWT dan RABS memberikan lapisan keamanan memadai sesuai peran admin, karyawan, dan customer. Yang keempat, metode agile iteratif terbukti efektif mengakomodasi perubahan kebutuhan dan menghasilkan produk sesuai ekspektasi stakeholder. Dan yang terakhir, kelima, skema database rasional mengandung seluruh proses bisnis secara konsisten dan terjaga integritasnya. Saran pengembangan lebih lanjut yaitu ada notifikasi push, notifikasi yang real time untuk admin dan pelanggan tentang status pemesanan. Dan yang kedua ada dashboard analitik, visualisasi tren penyewa barang populer dan prediksi permintaan. Yang ketiga ada ekspansi platform, yaitu versi web untuk customer dan aplikasi khusus untuk staf gudang. Yang keempat ada laporan otomatis, pembuatan laporan PDF, transaksi, stok, dan keuangan otomatis. Dan yang kelima ada integrasi cloud storage menggunakan AWS S3 atau Google Cloud Storage untuk foto barang yang scalable. Dan yang terakhir ada multi cabang support, manajemen multi gudang dengan pemantauan stok terpusat. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata atau salah pengucapan, mohon maaf. Terima kasih. Nama saya Taufik Surya Fata Murodi, NIM saya 17230-283. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yang dibuat oleh kelompok saya.
Yang pertama itu kita masukkan nama usernya dulu, karena kita akan mendemokan untuk dari sisi user dulu. Setelah masuk ke bagian dashboard user, di sini ada 4. Yang pertama itu dashboard, yang kedua transaksi. Ini riwayat transaksi yang sudah saya lakukan. Kemudian ada katalog di bagian barang yang pengen kita sewa atau customer sewa. Yang terakhir ada akun yang menjelaskan tentang informasi pribadi dan untuk mengubah kata sandi. Ketika kita ingin memesan barang, bisa lewat sewa pesan barang baru atau langsung lihat-lihat ke katalog. Coba kita pesan satu, kita pesan panggung portable, kita pesan langsung ke detail aplikasinya, detail pesanannya aja, detail barang, sewa barang ini. Terus kita pilih tanggal sewanya, terus sampai kapan kita akan menyewanya. Kita sampai tanggal 5. Dia akan ada jam pengambilannya, kalian bisa atur juga mau di jam berapa, dan juga ada pengembaliannya mau di jam berapa, bisa di setel. Terus kita lihat total biayanya 1 juta. Kemudian kita coba bayar akan diarahkan ke sandbox. Coba kita cek lagi, statusnya masih menunggu pembayaran. Kembali ke daftar transaksi, kita lihat lagi. Di sini terlihat masih belum terbayar. Coba kita bayar. Kita menggunakan virtual account. Kita copy dari Mitrans, karena kita pembayarannya menggunakan Mitrans ya. Payment gateway-nya pakai Mitrans. Terus kita ke payment simulator, Mitrans payment simulator. Ini sudah kita bayar, kita kembali ke aplikasinya lagi. Nah, dia akan merefresh secara sendirinya dan statusnya sudah dibayar. Kemudian setelahnya kita bisa mendownload invoice yang sudah kita bayar. Ini invoice-nya bisa kita download, kita simpan. Jadi seperti itu. Kemudian kita ke bagian admin. Kalau untuk bagian admin itu dia ada emailnya sendiri. Nah, di bagian admin itu bisa terlihat ada dashboard, yang di bawah ini ada scan, ini untuk menginput barang. Ada juga gudang, jadi barang yang sudah diinput di bagian scan dia akan masuk ke bagian manajemen gudang. Ini untuk sewaan, barang sewaan. Jadi di sini kita memasukkan barang yang ingin disewa melalui ini atau tambah sewa. Dan yang terakhir itu bagian peminjam. Jadi di sini terlihat siapa saja yang sedang menyewa barang-barang di gudang IO. Yang pertama kita akan mencoba untuk scan barang atau memasukkan barang. Saya menggunakan contoh ini, Makarizo. Oke, kita scan barcode-nya. Sudah terlihat dia ada
Ini barang baru, jadi dia nggak ada di database-nya. Kita masukkan misalkan Makarizo, bagiannya lain-lainnya. Ini hanya sebagai contoh ya menggunakan Makarizo ini. Kemudian kita ingin taruh di rak bagian mana? Misalkan kita taruh di rak bagian A1. Stoknya berapa? Kita coba stoknya 5. Oke, konfirmasi masuk. Sudah ada di sini terlihat Makarizo 5 unit tersedia. Kemudian kita ke gudang, kita lihat di A1 ada Makarizo. Bagaimana jika admin gudang pengen keluar barangnya? Itu bisa keluar secara manual dan bisa juga secara scan. Kalau secara scan itu kita pilih yang menu keluar, nanti dia akan kita harus membuka scan lagi, kita dan nge-scan barangnya. Sudah ditemukan karena tadi kita sudah menginput di awal stok unitnya ada 5. Misalkan kita konfirmasi keluar 1 saja. Nah, dia tersisa 4 unit. Kita cek juga di gudang, dia tersisa 4 unit Makarizonya. Dan ini barang gudang dan barang sewaan itu beda ya, dia nggak disatuin. Jadi barang gudang untuk stok internal perusahaan saja, untuk keperluan perusahaan, beda sama sewaan. Jadi dia tidak nyatu. Kemudian ini kalau mau tanpa barcode, kita bisa masukkan dari mencet tombol yang ini saja. Nah, di sini kita bisa menginput barang tanpa barcode atau barang yang tidak punya barcode gitu. Kita lanjut ke barang sewaan. Misalkan kita mau menambahkan barang sewaan, kita mencet ini tambah sewaan, terus nama barangnya, kategorinya ntar kita pilih, kemudian spesifikasi barangnya. Nah, ini kita bisa memasukkan foto, tapi pakai foto yang HTTPS image unsplash, itu ada di Google. Kemudian kita masukkan ini. Nah, setelah itu kita coba lihat contohnya, misalkan yang sudah kita pesan tadi. Ini kita lihat dan kita mau mengedit, misalkan ada kesalahan atau ingin menambahkan sesuatu, jadi kayak gini. Terus nama barangnya, panggung dan tenda, kategorinya, terus spesifikasinya segini, terus image-nya dari unsplash.com. Kemudian kita pencet simpan perubahan. Nanti dia akan berubah kalau kita melakukan perubahan. Setelahnya kita ke bagian peminjaman. Misalkan kita bisa melihat nih si Fatah tuh memesan apa aja. Si Fatah sudah memesan panggung portable 4x6 untuk tanggal mulainya itu dari 4 Juli 2026 sampai 5 Juli 2026. Nominalnya jadi 1 juta. Seperti itu. Kemudian di sini kita juga bisa, kalau si bagian adminnya atau perusahaannya tidak mau menyewakan barang pada orang tersebut, kita bisa langsung pencet batalkan saja. Nah, begitu. Jadi dia tidak bisa menyewa barang yang ada di perusahaan Sachio ini atau gudang IO. Cukup sekian demo dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.